Pemirsa di rumah, senang sekali kita bisa ketemu lagi ya di acara kesayangan kita semua. Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Bisa menyaksikan siraman kolbu dengan baik dan mendapatkan banyak sekali manfaat dan ilmu dari acara ini. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia siraman kolbu, sejukan hati. Ya. Pagi-pagi begini Pak Ustadz, paling bener tuh kalau kita pantun dulu nih. Pemirsa di rumah juga harus ikutan pantun supaya tambah seger, tambah semangat nonton siraman kolbunya ya. Si Coki ngejual celana, cakep. Pulangnya dimarahin Pak Duloh. Jika kamu terasa gundah gulana, curhatlah hanya pada Allah. Masya Allah. Dan tema kita pagi hari di siraman kolbu adalah kemanakah aku harus curhat? Kira-kira kemana? Udah jelas ke Pak Ustadz Danu aja. Silakan Pak Ustadz Tausiah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah tema kita bagus sekali. Kemanakah aku harus curhat? Ya. Tema yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah sebenarnya ya. Kita curhatnya kepada Allah. Kenapa? Entah itu seorang suami atau seorang istri atau seorang anak muda atau seorang gadis ataupun seorang yang sudah uzur pun. Kita kalau bisa curhatnya kepada Allah. Kenapa? Kalaupun umpamanya curhat kepada seseorang, ya kalau seseorang itu bisa menyimpan rahasia yang akan dicurhatkan. Kalau tidak bisa menyimpan rahasia itu berbahaya untuk dirinya sendiri. Karena orang itu jarang bisa menyimpan rahasia. Nah, ini bisa diungkapkan. Kalaupun umpamanya kalau yang curhat itu seorang wanita curhat kepada laki-laki yang bukan saudaranya, bukan keluarganya, itu berbahaya juga. Ya kalau memang yang dicurhati itu ada orang yang dia sukai, biasanya jadian. Tapi kalau orang yang dia curhati itu ada seorang laki-laki yang sudah punya istri, bahaya tetap. Bahaya betul Pak Ustadz. Jadi ini harus dijaga semuanya. Wabil asarihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka senantiasa mohon ampun. Ini adalah tanda dari Allah Ta'ala bahwa di penghujung malam kita dianjurkan untuk menjalankan sholat sunnah tahajud. Ya, atau qiyamul lail. Nah, pada waktu kita menjalankan sholat sunnah tahajud, memang Allah menganjurkan untuk memohon ampun. Ya, untuk memohon ampun. Kenapa? Kalau kita merunut kenapa Allah itu mengajarkan untuk kita memohon ampun. Sebenarnya yang kita harus ketahui adalah biasanya kalau kita punya masalah atau kita ada suatu musibah atau kejadian yang tidak mengenakan kita. Sebenarnya masalah atau musibah itu bisa aja menjadi ujian atau bisa aja itu memang musibah yang harus kita jalani. Nah kalau musibah itu kita jalani, itu kita ambil dari salah satu firman Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti buah tangan kita, berarti kesalahan kita, berarti dosa kita. Makanya kalau mamanya ayat tadi ceritakan wabil asarihum yastaghfirun, bahwa di penghujung malam kita diminta oleh Allah Ta'ala diajarkan untuk memohon ampun, enggak salah. Banyaklah mohon ampun. Kenapa? Karena kita memang sehari-hari banyak melakukan kesalahan. Dari bicara aja kita bisa salah. Dari berpikir aja kita suuzon sering sekali. Ya, berpikir suuzon itu kita sangat sering sekali. Sehingga kita lupa bahwasanya kita yang kita pikirkan suuzon itu lupa. Dan kita nggak pernah namanya pikiran suuzon itu kita kembalikan pada Allah Ta'ala untuk mohon ampun. Jarang sekali. Puluhan tahun kita hidup. Pasti pikiran suuzon itu ada. Puluhan tahun kita hidup. Merasa benar itu pasti ada. Puluhan tahun kita hidup. Sombong itu pasti ada. Makanya kalau tadi ayatnya saya ceritakan. Wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di penghujung malam kita diajarkan untuk senantiasa ambil air wudhu, sholat, qiyamul lail atau sholat sunat tahajud. Kemudian mohon ampun karena kita banyak salah dan dosa. Tidak usah takut. Bilang sama Allah, ya Allah. Ampuni jika aku banyak salah dan dosa sehingga orang itu mendolimi diriku. Itu malah lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Daripada kita hanya bilang, ya Allah saya terdolimi, ya Allah saya terdolimi. Lupa bahwa kita itu sebenarnya salah juga di hadapan orang.
dosa juga di hadapan Allah. Tapi kita itu hanya mau menang sendiri. Berasa kita terdolimi. Nggak tahu puluhan tahun kita juga dolimi orang lain. Dolimi istri, dolimi suami, dolimi saudara, dolimi teman. Lewat jari jempol kita nyakitin orang lain. Betul. Nah, disitulah kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita harus curhatnya kepada Allah Ta'ala. Nomor satu curhat itu adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Insya Allah itu yang paling tepat. Karena kita manusia termasuk saya. Kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah. Dhaif di hadapan Allah Ta'ala. Ayolah kita sering mohon ampun kepada Allah Ta'ala yang sering diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mohon ampun ini kita faham. Mudah-mudahan setelah beberapa saat kita sering mohon ampun, bertasbih pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Allahu alamin. a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz terima kasih tausiahnya. Jadi curhat ini tuh kepanjangannya adalah curahan hati kan gitu ya. Curhat aja kepada Allah. Curhat keluarkan semuanya. Bahwa apa saja sudah kita lakukan, dosa-dosa apa saja telah kita perbuat. Mohon ampun kepada Allah gitu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa menenangkan hati kita dan Allah Iya. memberikan kemudahan atas segala urusan kita di dunia maupun di Amin akhirat. ya Amin. Allah, amin ya rabbal alamin.